'cause you deserve, hallelujah. Oh, you are worthy, you are worthy. Oh, you are worthy, you are worthy. Oh, you are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Anu ini kak, anu gojek. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan.
Ada semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk beraja dan berolahraga. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, berikan hati kami. Katakan yang kau mau Tuhan selama kami hidup. Nyatakan isi hatimu bagi kami. Ku tak merasa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sehingga kami hamba-Mu Tuhan. Nyanyi bareng-bareng kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, hati sebagai hamba, biar itu di dalam kehidupan kami. Nyanyi bareng-bareng katakan, ku tak membawa kenapa pun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Katakan, saat ku Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saat kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Kami datang bawa kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kami setiap pagi hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati Tuhan yang datang di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Datang padamu dalam kerinduan.
hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dengan hati yang sungguh angkat pujian ini, katakan, dengan senang hati dan jiwaku, kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mulai katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini, katakan, dengan senang hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu.
Sekali lagi katakan, lebih lagi katakan, Yesus Engkaulah. Yesus bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Yesus Engkaulah permata hatiku. Haleluya. Dunia Tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Katakan Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah permata hatiku. Bahkan kami Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Setiap pagi hari ini menjadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini cinta kami Tuhan, ini rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Katakan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Yesus, hanya padamu. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Oh Yesus, kami sembah hanya nama-Mu yang layak dipuji Tuhan. Oh ini hati kami, ini hidup kami bawa hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak kami sembah, sebab Kau layak kami tinggikan, hanya nama-Mu. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau permata hati kami Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Pujian ini di hadapan Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku.
sukacita lagi Tuhan pagi hari ini. Kami akan bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satukanlah roh Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh atas Sekali lagi katakan, oh, satukanlah roh Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh atas kami. sama-sama katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh atas kami. Tercurah dari surga, beri bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Masih mau puji Tuhan pagi hari ini, amin. Tuhan sukacita surga. Mari sama-sama katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya
cita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita pagi hari ini. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
kuasamu, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya Tuhan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hadirat kata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kini aku percaya Kami serahkan kepada hamba-Nya. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan kini ku Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, Kekuatan kuatkanku, menjadi dasar kami berharap. Kini aku berserah, Pada rancangan-Mu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. katakan kini aku percaya. Mari kita ulang bersama-sama. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. mustahil bagimu. Kuasamu,
kuatkanku, Dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu ya bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Sekali lagi, Bukan setia sampai akhir hidup. katakan kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancanganmu yang ku ikuti panggilanmu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir. Sekali katakan ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami setiakan panggilanmu Tuhan. Haleluya. Ini setiap kerinduan kami, ini doa kami Tuhan, bahwa Engkaulah menjadi kekuatan kami, kuasa-Mu menjadi dasar kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami akan setia di dalam panggilan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada pagi hari ini karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu. Hamba-Mu hanya alat Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis Saudara. Ya, pagi-pagi biasanya banyak yang tidak bisa tersenyum, tapi kita di dalam Tuhan pagi kita diawali dengan senyum. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Saudara, bulan ini kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Betul Saudara ya? Dan minggu ini juga tetap keuangan Saudara, tentang kekayaan. Saudara kalau kita berpikir begini, ini gereja kok semuanya tentang uang ya, uang dan uang. Saudara, karena tidak dapat kita pungkiri, kita hidup, kita butuh uang. Tapi hidup bukan untuk uang Saudara, ya kan? Kita butuh uang tapi uang bukan untuk segalanya, betul ya? Uang itu hanya alat, bukan tujuan. Nah Saudara, dari minggu pertama kita bahas tentang uang, minggu kedua keuangan yang sehat, minggu ketiga bagaimana kita menghasilkan uang. Nah Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang uang juga, tetapi berbeda ya, tentang kekayaan sejati. Nah Saudara, kalau kita bicara tentang kekayaan, banyak Saudara, betul ya? Anak itu adalah kekayaan juga buat orang tua, betul ya?
Betul ya? Jadi bukan hanya materi, tetapi anak juga. Kesehatan juga itu adalah kekayaan. Betul ya? Teman-teman juga itu adalah kekayaan kita. Jadi itu sangat luas sekali. Bukan hanya tentang uang. Tetapi pagi hari ini kita fokus hampir ke dalam sedikit lebih sempit bahwa lebih banyak kepada kekayaan sejati. Apa sih itu kekayaan sejati? Ya, coba kita buka dulu sama-sama saudara di dalam Lukas. Ya, dari gereja sinode kasih kita tema yaitu kekayaan sejati, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kekayaan sejati? Haleluya. Oke, buka di dalam Lukas, kita buka bersama-sama Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Temanya di atas katakan orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu Saudara kita akan bantu, saya akan baca ayat yang 13, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang 14 dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Boleh ya? Kita bangkit berdiri bersama-sama Saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca berganti-gantian ayat ini. Haleluya. Oke, orang kaya yang bodoh ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Ia 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, 23. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 2, 3. Ayat 21 sama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, kalau kita dengar cerita ini seperti sinetron Saudara, ya kan? Dan itu banyak kita alami, banyak kita lihat di sekitar kita. Hanya karena perkara warisan yang kecil, persaudaraan bisa pecah. Betul ya? Betul. Atau mungkin di Makassar tidak begitu. Di Toraja banyak begitu Saudara. Karena saya orang Toraja tidak apa-apa, saya bawa jelek-jeleknya orang Toraja nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Jadi Saudara hanya karena perkara sepetak tanah saja Saudara bisa baku bunuh Saudara. Ya kan? Warisan. Dan itu ternyata tidak terjadi baru. Ternyata dari dulu sudah ada Saudara. Bahkan di Alkitab mengatakan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan ini bahwa ada seorang yang kaya, ya, dan dia katakan bahwa sebelum perumpamaan ini datang, ada seorang yang datang kepada Yesus. Yesus, saya mau minta tolong. Katakan kepada saudara saya untuk membagi warisannya, saudara. Saudara, di sini sebenarnya salah nggak sih untuk berbagi? Tidak salah, saudara. Masalahnya adalah tujuan dia, saudara. Tujuannya. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan, tujuannya kita salah. Tujuannya dia ingin bahwa, oh Tuhan biar saya dapat kekayaan, saya bisa dapat hal yang cepat, instan. Seperti minggu lalu kita sudah belajar bahwa
Jangan sampai kita mengejar kekayaan, harus kita mengembangkan kemampuan kita. Atau ada yang sudah lupa tadi kemarin? Sudah ada yang lupa? Bahwa bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu. Jangan kita bilang berdoa, doa puasa tiba-tiba jatuh 1 karung, saudara. Kalau tidak numpuk di kepala kita, kalau numpuk di kepala kita mati, saudara. Karena sekecil apapun kalau jatuh dari atas kepala kena, saudara, ambruk juga kita. Ya, apalagi kalau uang 1 karung turun dari surga. Jadi dibahas minggu lalu, bagaimana supaya kita bisa dapat uang. Kembangkan yang menjadi kemampuan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya berbicara keuangan, bukan hanya berbicara tentang uang dan uang dan uang. Tetapi ada hal penting yang harus kita lihat di sini. Yang kembali ke pertanyaan, menjadi kaya itu salah tidak? Ada banyak orang di beberapa waktu yang di Toraja pernah, waktu saya masuk ikut ibadah di gereja yang kayak begini, tepuk-tepuk tangan saudara. Dia bilang begini, kenapa kau ikut tepuk-tepuk tangan? Itu di sana tidak boleh kaya katanya. Jadi iya tidak boleh, karena ada pemandangan yang salah. Karena ikuti ini, ya dia tafsirkan salah. Orang mengikut Tuhan itu tidak boleh kaya. Semakin miskin, semakin dikenan Tuhan, itu salah juga saudara. Tidak ada. Ya, jadi dasar kita mengikuti Tuhan, kaya itu boleh tidak? Sangat boleh. Persoalannya adalah bagaimana kita mengolahnya. Menjadi diberkati Tuhan dengan keuangan yang lebih, boleh tidak? Boleh. Tapi caranya mendapatkan itu yang harus diperhatikan. Caranya mendapatkan yang harus kita perhatikan bagaimana. Nah, di sini ada contoh diberikan Tuhan Yesus bahwa ada seorang yang kaya, mempunyai banyak harta, dia punya perhitungan. Saya harus buat apa? Saya harus buat apa? Punya planning, itu enggak salah, saudara. Persoalan yang di sini kita lihat adalah tujuannya dia yang salah. Saat dia sudah punya planning, dia punya ini, tidak pernah memikirkan, ada orang yang susah, saya harus bangun, saya harus bantu. Tapi dia mengatakan begini, saya sudah planning, ini saya sudah buat begini, saya sudah buat begini. Hanya saya bilang ini, hai jiwaku, tenanglah, saya tidak perlu yang lain, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu yang lain. Jadi saya akan tenang hanya karena uang ini. Berarti dia mengutamakan uang di atas segalanya. Itu yang salah. Ya, jadi saudara, yang pertama di sini bahwa bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekayaan sejati. Coba kita buka dulu dalam ayat yang ke-15. Ya, itu yang pertama, jangan menghindari yang namanya ketamakan. Ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ada banyak orang kaya sudah tapi tidak bisa tidur dengan tenang. Betul ya? Kita bisa beli tempat tidur yang empuknya luar biasa, tetapi untuk tidur nyenyak belum tentu bisa dibeli. Betul ya? Betul saudara. Mau buktikan? Buktikan dulu. Gitu ya. Jadi di sana katakan bahwa kekayaan kita yang kita miliki itu hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Karena sekaya apapun saudara, kalau kita sudah mati, kita tidak bawa. Sedikit pun kita tidak bawa. Tidak bawa. Ya, jangan seperti paham orang Toraja saudara. Kalau sudah meninggal, bawa kerbau banyak-banyak supaya jadi alat transportasi ke surga, ke mana tuh, lupa namanya apa namanya. Saya bilang bukan. Oke, berarti banyak orang Toraja di sini. Ya, itu pemahaman yang salah saudara. Itu hanya kenapa untuk pengen diakui, wow orang kaya. Itu sebenarnya tujuannya itu. Ingin dilihat, ingin dipandang. Nah itu kesombongan. Nah itu Tuhan tidak suka saudara. Ya, jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan bagaimana supaya kita menjadi orang yang memiliki kekayaan sejati, yaitu menghindari ketamakan. Ya, saya kemarin baca-baca apa sih itu tamak. Ya, tamak itu adalah dari bahasa Indonesia. Kalau di ini selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Serakah, tidak tahu berbagi. Serakah. Dia sudah punya 2, saudaranya punya 1, dia mau ambil yang punya saudaranya yang 1. Padahal dia sudah punya 2, dia mau ambil lagi yang punya orang lain. Dia mau lebih-lebih, tidak peduli dengan orang. Itu serakah, saudara. Itu
tamak, tidak merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Itu tamak. Nah, dan itu yang Tuhan inginkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saat kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita tamak. Jangan kita menjadi orang yang serakah di dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita miliki, seberapa yang kita punya, kita syukuri kepada Tuhan dan kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita buka dulu di dalam buka dulu saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita buka dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita butuh uang. Nonsen saudara, kita bilang, oh saya nggak butuh uang. Kita butuh uang. Saudara ke sini naik kendaraan butuh uang. Kita mau makan, kok tidak ada uang untuk beli makanan, kita tidak bisa makan. Kita tidak bisa minum untuk beli air. Saudara, pagi hari ini kayaknya mungkin daerah BTP kata daerah Tamalarea katanya kekurangan air. Ya kan? Nah, kalau ada air, kita bisa beraktivitas. Tapi air itu juga kita bayar, betul ya? Ada air, bayar air kan? Pasti bayar air. Kalaupun ada sumur bor, tetap cok listrik, bayar listrik juga. Jadi tetap kita butuh uang. Tetapi uang bukan tujuannya kita. Uang bukan segalanya. Itu hanya alat, ya, itu hanya alat. Jadi saudara, cinta akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Ini kita tidak bisa lagi tafsirkan bagaimana, karena apa? Itu terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin terjadi dalam kehidupan kita juga barangkali sebelum-sebelumnya. Hanya kita karena kita mengejar uang. Kita korbankan keluarga, korbankan yang lain, korbankan ini. Saudara, karena apa? Tujuan kita uang. Nah, pagi hari ini Tuhan merindukan bahwa kita punya paradigma yang baru bahwa kekayaan itu bukan hanya berbicara tentang masalah mengejar keuangan. Tetapi saat kita hidup ya merasa cukup di dalam Tuhan, itu sudah kekayaan sejati yang kita miliki. Ya, Yesus adalah kekayaan sejati dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yesus itu adalah kekayaan sejati. Dan yang pertama. Oke, saya akan singkat saja di ayat pertama. Yang kedua, saudara, coba menghindari sikap ceroboh ayat yang ke-19 dan memiliki tujuan yang benar. Oke. Kita buka dalam ayat yang ke-19. Pembacaan kita tadi ayat yang ke-19. Di dalam Lukas ayat yang ke-19 saya katakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun bla 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 bla. Jadi saudara, untuk punya perencanaan itu tidak salah, wajib saudara kita punya perencanaan dalam hidup kita. Wajib. Tetapi kalau dalam perencanaan itu tidak kita libatkan Tuhan, itu yang salah. Itu yang melenceng, sehingga Tuhan bilang itu akan sia-sia. Perencanaan dalam hidup kita, merencanakan masa depan kita itu wajib. Wajib saudara, kenapa? Kita akan susah kalau kita berjalan tanpa tujuan, betul ya? Keluarga dibangun tanpa tujuan, itu akan berantakan di tengah jalan. Hidup kita juga kalau tidak punya tujuan, akan berantakan juga, sia-sia juga. Nah, orang ini saudara punya perencanaan luar biasa. Dia sudah rencanakan ini, dia sudah rencanakan. Persoalannya adalah tidak libatkan Tuhan di dalamnya. Dia hanya memuaskan dirinya sendiri. Hai jiwaku, habis ini kau sudah ada uang. Hai jiwaku, tenanglah. Oh, saya tidak perlu yang lain. Saya sudah ada uang. Kenapa? Dia mengutamakan di atas segala-galanya adalah uang, bukan Tuhan. Di dalam ayat yang lain katakan, kalau Tuhan izinkan, ya kan? Kalau Tuhan izinkan saya akan begini, kalau Tuhan izinkan saya akan begini. Kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus seizin Tuhan. Kita bangun pagi pun juga kalau Tuhan tidak izinkan hari ini, pasti kita sudah tidak bangun saudara. Tetapi karena Tuhan masih kasih kita kesempatan, kita bangun.
Di ibadah WBI kemarin saya sempat bilang begini. Kadang-kadang kita berpikir begini, kenapa saudara kita di seberang kayaknya mudah sekali diberkati. Padahal mataharinya kita sama-sama terbit, sama-sama tenggelamnya. Tetapi saudara, kenapa bisa mereka begitu? Saya sempat begini. Karena mereka, paginya mereka lebih awal. Kita masih ngorok, mereka sudah bangun pagi. Betul ya? Betul ya? Orang Kristen jam-jam 5 masih ngorok. Mereka sudah bilang gini, mereka sudah berteriak saudara. Jadi bangun paginya mereka lebih awal, malamnya mereka lebih lambat dari kita. Mereka ada doa-doanya mereka saat malam hari. Kita ada? Jarang saudara berdoa malam hari. Bangun pagi berdoa, puji Tuhan kalau ada saudara. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Tapi jarang, saudara. Kadang-kadang ya. Apalagi di Toraja sudah dingin-dingin. Kalau bisa bangun jam 10 saudara, bertobat begitu kan. Kenapa? Suasana yang membuat kita nyaman. Nah, kenapa orang bisa diberkati? Karena apa? Kesiapannya dia. Kenapa mereka diberkati? Mereka siap. Bangun pagi mereka mempersiapkan diri. 4:30 saudara. Waktu saya di Jawa, saya pernah punya teman. Ya, punya teman. Jadi dia bangun pagi itu dia selalu bangun. Non bangun, doa. Selama 3. Kalau mau sholat aja, ngapain lu ganggu gua tidur? Tapi terakhir saudara, saya pikir begini, betul. Kita harus bangun pagi. Saat kita bangun pagi, kita awali bersyukur kepada Tuhan. Percaya hari itu akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nggak percaya? Buktikan. Tetapi kalau pagi hari kita mulai dengan rasa malas, dengan rasa marah-marah, ngomel-ngomel, percaya saudara sepanjang hari itu kalau saudara tidak kecentok kayu, tidak kepleset, kalau saudara tidak kecentok ini atau apa, pasti akan terjadi sesuatu. Kenapa? Kita tidak awali dengan rasa syukur. Berat dilalui hari itu kalau kita awali dengan hal yang bermasalah. Tetapi kalau kita awali hari dengan kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, percaya nggak percaya, hari itu kayaknya enak sekali. Enak sekali. Nggak percaya? Buktikan. Ya, jadi kalau nggak percaya, kayaknya teori jadi depan. Buktikan saudara. Bangun pagi-pagi, besok pagi, berdoa. Tuhan, begini-begini saudara, bla 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 bla. Percaya. Hari itu, malamnya saudara review. Malamnya ingat, apa ya kok lain ya? Nah begitu. Jadi buat perbandingan. Karena itu bukan ini ya, tetapi hal yang harus kita alami. Itu benar saudara. Jadi mari dalam kehidupan kita mengubah gaya hidup kita, mengubah pola pikir kita di dalam mengawali hari-hari kita. Jadi yang pertama saudara yang tadi katakan bahwa menghindari sikap yang tamak ya. Kita menjadi orang Kristen yang jangan yang tamak saudara, jangan yang serakah. Ya, seberapa yang ada kita belajar berbagi dengan saudara kita. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena harta tidak akan kita bawa pulang kalau kita Tuhan panggil kita kok. Sekaya apapun kita tidak akan memperpanjang usia kita. Ya, tidak memperpanjang. Ya, tidak memperpanjang. Ada banyak orang yang bilang ini, kalau saya sudah kaya berarti saya akan umur panjang karena saya bisa bayar obat-obatan, bayar dokter. Itu kan mungkin Tuhan masih kasih. Kalau Tuhan bilang gini, keluar, pulang aja, pulang. Sesehat apapun kita kalau Tuhan bilang pulang, pulang saudara. Tidak perlu butuh sakit, kalau Tuhan izinkan kita harus pulang. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan menjadi orang yang serakah. Karena itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Menjadi orang yang lupa akan tujuan hidup kita. Jadi yang kedua saudara, menghindari sikap ceroboh. Jadi ini saya waktu baca ini kata ceroboh dikasih dari tema ini ceroboh, saya berpikir ceroboh itu menjadi orang yang tidak tertib, tidak teliti, itu ceroboh. Nah, dalam perencanaan ini pun dia ceroboh, kenapa? Dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan, dia hanya anukan dirinya sendiri sehingga akhirnya tidak menikmati apa-apa. Malam itu Tuhan bilang pulang. Nah, kekayaannya siapa yang nikmati? Orang lain, saudara. Ya, jadi yang kedua, menghindari sikap ceroboh dan memiliki tujuan yang benar. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-9, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 saudara, bukan pasalnya ya, pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, coba kita baca sama-sama di sana. Karena kamu
telah mencapai tujuan iman kamu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuannya kita sebenarnya mengikut Tuhan adalah keselamatan dari jiwa kita. Jadi kalau kita punya kekayaan, untuk kalau kita mau ingin kaya boleh. Tetapi itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Uang kita boleh cari uang boleh. Tapi bukan tujuan hidup kita untuk mencari uang. Uang itu hanya alat. Ya, hanya alat di dalam kehidupan kita. Tujuannya kita adalah keselamatan jiwa kita. Saat kita mendapatkan keselamatan itu, uang itu menjadi alat saja. Menjadi alat. Alat untuk kita pergi menginjil, alat untuk kita bisa beli Alkitab supaya kita bisa baca Alkitab, alat supaya kita bisa ke gereja dengan transportasi, beli motor, beli mobil, beli rumah untuk kita tempat tinggal. Hanya alat, saudara. Tetapi bukan tujuan. Tujuannya kita adalah Kristus. Karena yang menyelamatkan jiwa kita adalah Kristus. Ya, jadi saudara, ini hal yang penting sekali. Dalam Matius 6 ayat 20, kita baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ya, ini tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya adalah, apa hartanya kita? Pertanyaannya adalah, apa hartanya kita? Harta kita adalah rumah. Harta yang kita selama ini pikirkan adalah kendaraan, atau yang menjadi harta kita adalah iman kita kepada Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan, atau yang menjadi harta kita yang paling utama dalam hidup kita adalah iman kita di dalam Tuhan. Kenapa? Itu yang akan panjang. Hidup kita di bumi sampai berapa lama sih sekuat-kuatnya kita? 80 mungkin, ada yang sampai 100, masih ada yang 100, mungkin yang di daerah-daerah masih ada yang 100, saudara. Tapi setelah itu, lewat. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan dan bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi, itu yang akan kita bawa sampai selamanya. Sampai selamanya, kenapa? Kita di dunia ini sementara kok. Berapa lama? Kita nggak tahu. Gitu kan? Kita nggak tahu. Tetapi saat kita punya kekayaan sejati, makanya dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada di sini yang pernah simpan uang di bawah kasur, pasti dia bilang ini, dia akan selalu ingat itu, ada uang saya di kasur. Dia tidur, dia ingat, ada uang saya di kasur. Pokoknya dia pasti ingat itu, dia pasti ingat terus itu. Kenapa? Di situ dia ingat. Tetapi saat kita taruh Tuhan, kita percayakan Tuhan, sepercayakan Tuhan, membuat bahwa Tuhan yang utama dalam diri kita, jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan yang duluan kita sebut. Apapun yang ingin kita kerjakan, karena Tuhan yang utama dalam diri kita, kita ingat Tuhan duluan. Bukan ingat, wih uangku di mana di? Wih di mana aku taruh uangku, saudara? Uangku, uangku, uangku. Dan itu saudara sangat berbahaya. Ya, uang semakin dikejar semakin lari, saudara. Percaya ya? Lihat itu orang semakin bekerja keras cari uang semakin lari. Tetapi saat kita belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kita setia bekerja, setia melakukan tugas kita, percaya pelan tapi pasti itu akan mengikut sendiri. Itu akan mengikut sendiri. Biasa orang bilang ini, jangan kejar itu uang itu bersayap kalau dikejar. Biarkan uang itu terbang ke saudara. Caranya bagaimana? Dengan mengembangkan talenta kita. Talenta kita orang tidak akan pernah bisa rebut, saudara. Tetapi kekayaan orang bisa rebut. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita kembangkan kemampuan itu, tidak akan pernah direbut orang lain. Tetapi saat saudara punya kekayaan, orang lain bisa curi. Bisa. Misalnya, saudara punya kemampuan menjahit. Betul ya? Menjahit. Model saudara, gambar saudara bisa ditiru sama orang lain. Tetapi karena kita punya kemampuan, kita bisa buat model yang lain lagi. Maka kita tidak akan kehilangan pembeli. Kita tidak akan kehilangan pelanggan sekalipun orang menyerobot
karya kita. Kenapa? Kita punya kemampuan untuk bisa mengembangkan yang lain. Ya, jadi mari kita kembangkan kemampuan kita. Memiliki tujuan yang benar bahwa tujuan saya mengikut Tuhan. Tujuan saya adalah keselamatan jiwa saya. Tujuan saya adalah lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tujuan saya adalah mengenal Tuhan lebih lagi. Karena saat kita mengenal Tuhan, kita percaya ada banyak hal yang berubah di dalam diri kita. Saat kita mengenal Tuhan, percaya tidak, pelan tapi pasti ada banyak karakter yang berubah dalam diri kita. Pola pikir kita juga pasti berubah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu otomatis saudara. Kenapa? Roh Kudus menjadi pengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ada hati nurani kita ini loh yang saat kita ingin melakukan sesuatu yang salah, itu salah loh. Kenapa? Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Makanya saya bilang orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hari-harinya dengan Tuhan, pelan tapi pasti mengalami juga namanya perubahan di dalam karakternya. Jangan bilang ini, saya sudah percaya Tuhan, percaya, tetapi dari dulu pemarah sampai sekarang tetap pemarah. Nah, itu pertanyaan besar. Ya, tidak ada mengalami perubahan. Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Bukan saudara. Ya, kita harus berubah, mengalami perubahan dari hari ke hari. Kenapa? Kita ini banyak kekurangan. Dengan mengikut Tuhan, kita diubahkan dari hari ke hari untuk lebih baik. Jadi, menghindari sikap yang ceroboh tidak melibatkan Tuhan. Dan memiliki tujuan yang benar, yaitu kita hidup di dunia ini bukan mencari uang dan uang, tetapi mencari kehidupan kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan keluarga kita. Sehingga apa saudara, kita semakin hari membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ceroboh dalam merancang masa depan kita, tapi miliki tujuan yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya tidak akan lama-lama saudara karena masalah uang sudah jelas dari minggu pertama sampai minggu ketiga, saudara. Ya, tentang kekayaan. Apa yang harus kita buat? Nah, saudara, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan kekayaan sejati atau iman kita di dalam Tuhan, yaitu menghindari sikap egois. Ayat yang ke-21 dari pembacaan kita tadi dari Lukas. Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, orang egois itu tidak pernah memikirkan orang lain. Orang egois tidak pernah memiliki namanya kemurahan hati. Salah satu buah roh itu murah hati, tapi orang yang egois tidak pernah punya rasa murah hati. Dia egois, betul hanya untuk dirinya saja. Pokoknya dirinya yang utama, orang lain terserah, dirinya saja. Nah, saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang-orang yang egois, tetapi Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang peduli. Ada satu tokoh di Alkitab yang kemarin kami sempat sharekan di WBI tentang Ribka. Dikatakan Ribka adalah pembawa berkah, berkah kalau orang sebelah kita berkat, sama saja. Hanya kalimat saya. Nah, saudara, kenapa bisa menjadi pembawa berkat? Kenapa dia pertama? Dia pekerja yang keras. Ribka, dia seorang wanita tapi dia bekerja. Kadang-kadang kita tidak diberkati karena kita malas bekerja. Betul ya? Kita malas mengembangkan apa yang diberikan Tuhan dalam diri kita. Kita maunya enak, maunya instan. Makanya mie instan itu laku sekali. Betul ya? Di rumah ada yang tidak punya mie instan, pasti semua di rumah ada mie instan. Betul ya? Karena itu paling simpel dan paling enak memang. Segala sesuatu yang instan itu enak, tetapi sebenarnya itu berbahaya sekali. Mie itu berbahaya sekali, tapi enak saudara. Memang semua yang enak-enak itu kalau berlebihan pasti bermasalah. Nah saudara, orang yang malas itu harapannya banyak sekali, tinggi sekali tapi malas bekerja. Dan akhirnya banyak masalah. Tetapi Ribka, dia wanita yang bekerja. Sehingga saat dia ketemu dengan hamba dari Abraham, dia lagi bekerja. Bekerja. Dan setelah dia bekerja, bukan hanya dia bekerja. Karena dia mengatakan, karena saya bekerja, ya sudah kalau kau makan bekerja. Karena kita mengatakan kalau engkau tidak bekerja janganlah makan. Dia tidak lakukan itu saudara. Saat orang minta air kepada dia minta ke airmu sedikit. Dia kasih air. Setelah itu dia bilang begini apa?
saya akan kasih makan unta, saya akan kasih jerami. Setelah itu di rumah saya juga ada tempat untuk tinggal. Kalau kau capek beristirahat dulu. Ribka rajin, peduli dengan orang, sikap peduli, murah hati, dia mau berbagi. Sehingga dikatakan dia wanita pembawa damai, pembawa berkah, bukan pembawa kesialan, saudara. Kenapa kadang-kadang kita melihat banyak orang, dia pembawa sial. Kenapa? Karena dia malas, tidak mau bekerja. Mau makan tapi malas bekerja, lah makan dari mana, saudara? Ya, orang malas biasanya banyak khayalannya tinggi, harapannya tinggi sekali. Tapi tidak bisa didapatkan apa? Hanya di dalam otaknya sendiri. Jadi Ribka bukan orang yang malas, makanya dia menjadi membawa berkat. Kenapa? Dia rajin bekerja. Saat dia rajin bekerja, dia tetap peduli. Dia tetap murah hati, dia mau berbagi. Orang minta sedikit, tapi dia tawarkan lagi pertolongan. Karena apa? Dia lihat situasi yang ada. Kita juga menjadi orang-orang percaya, saat kita diberkati, jangan menjadi orang yang egois. Saya dapat ini karena saya bekerja keras. Kalau kau mau, kau bekerja. Saudara, tidak bisa begitu. Kita harus juga bijak. Memang ada dalam hidup kita, ada masa di mana kita harus mengajar orang untuk bekerja. Tapi ada masa di mana orang ini harus kita tolong. Jadi kita juga harus bijak, saudara. Makanya dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberikan kebijaksanaan. Di dalam Roma, coba kita buka sama-sama. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan sana, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini saudara yang selalu kita bawa dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan setiap hari saya ingin diubahkan, saudara. Karena apa? Ketamakan, sikap ceroboh, egois, ini sifat yang alami manusia semua punya. Manusia semua punya. Kenapa? Anak kecil tidak diajar untuk pelit, dia akan pelit. Betul ya? Tidak diajar tapi dia pelit. Dia tahu pelit, ini punya aku, enggak boleh. Enggak boleh. Bagi, enggak boleh. Padahal tidak diajar, saudara. Jadi apa? Itu sudah natural yang ada. Tapi bagaimana caranya? Tuhan mengajarkan. Saat kita dekat dengan Tuhan, sifat itu, sikap itu akan berubah. Kenapa? Pembaharuan budi itu akan mengubahkan kehidupan kita. Saat kita percaya, saat kita mengizinkan Tuhan menjadi Tuan di dalam diri kita. Maka ini saudara, pembaharuan budi. Kenapa? Saat kita membaharui budi pekerti kita, membaharui pola pikir kita, Tuhan ubahkan ini, Tuhan ubahkan hidupku. Maka kita bisa melihat, kita bisa membedakan, oh ini yang Tuhan inginkan, oh ini tidak boleh, oh ini begini, oh ini. Saudara, kenapa? Ada Tuhan di dalam diri kita. Ya, ada Tuhan yang selalu menuntun langkah kita. Nah, saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang kita sharekan bersama-sama, bahwa kekayaan sejati itu adalah intinya adalah Tuhan. Kekayaan sejati kita adalah iman kita di dalam Tuhan. Bukan masalah barang yang kita miliki. Saudara, itu hanya titipan, sebentar saja kok. Sementara saja. Kalau orang seberang, saudara sepupu kita, dia mengatakan, dalam setiap kekayaan yang kau miliki, setengahnya itu adalah milik orang miskin, orang yang susah. Itu pandangan mereka. Makanya selalu mereka ada suka memberi, sedekah, mengeluarkan sedekah. Karena menurut pemandangan mereka, di dalam kekayaan yang mereka miliki, setengah bahkan sedikit dari itu ada punya orang lain. Nah, kita jangan mau, ya sudah kasih perpuluhan, kita sudah bahas perpuluhan kan? Kayak sudah begini, bukan saudara. Ya, apapun yang kita miliki, kita harus belajar melibatkan Tuhan. Oke, jadi saudara, kekayaan di dalam Tuhan berarti menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Mulai dari perencanaan, proses pekerjaan, proses dalam menuai pekerjaan, kedua, dalam mengelola atau pemanfaatannya atau kegunaannya. Jadi saudara, membuat Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dan yang terutama.
Ya, utama dan terutama berarti saat kita bekerja, kita libatkan Tuhan. Saat kita mendapatkan hasilnya, melibatkan Tuhan juga. Saat kita mengelolanya, melibatkan Tuhan juga. Jadi semuanya utamanya adalah Tuhan. Tujuan utamanya adalah Tuhan. Saat seorang orang tua menyekolahkan anaknya untuk kebaikan anak, sebenarnya untuk Tuhan atau untuk siapa? Untuk Tuhan, karena Tuhan memberikan tanggung jawab, didiklah anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita sekolahkan anak dia menjadi yang lebih baik, dia dengan takut akan Tuhan, berarti mempermuliakan Tuhan. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang kita hasilkan harus bisa mempermuliakan Tuhan. Bukan memuaskan kedagingan kita. Karena kedagingan kita tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Orang yang dapat gaji 5 juta dengan mendapatkan gaji 50 juta. Kita tanya, puas mana? Tidak akan sama-sama, tidak akan puas. Tetapi orang yang 5 juta cukup. Yang dibutuhkan cukup. 50 juta juga, dia bilang tetap kurang. Kenapa? Akan naik gaya hidupnya, akan naik, semua naik. Kenapa? Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Makanya dalam diri kita katakan bahwa saat kita memiliki Tuhan, kita mengenal Tuhan, akan ada rasa cukup, rasa syukur itu ada. Kita merasa cukup kalau kita bersyukur. Maka selalu bersyukur. Tuhan terima kasih. Bersyukur. Saat kita belajar bersyukur, kita akan ada rasa damai. Tapi saudara saat merasakan, aduh kurang terus ini, aduh sedikit-sedikit, aduh kurang. Tidak akan pernah ada ucapan syukur. Jadi mari setiap kita pagi hari ini menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Mulai dari bekerja, menghasilkan sesuatu, dalam mengelola semuanya, senternya adalah Tuhan, utamanya adalah Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peduli pada orang lain atau sesama kita. Jangan kita memperlakukan orang dengan semena-mena, saudara. Oh, karena dia orang bekerja sama saya, suka-suka saya. Oh, karena dia orang yang saya gaji, ya suka-suka saya dong. Nggak bisa. Di dalam Tuhan tidak seperti itu. Ya, kita harus belajar untuk peduli. Kita harus belajar untuk care, kita harus belajar untuk mengasihi orang, ya. Di dalam tindakan kita harus ada mencerminkan kasih Kristus. Kasih Kristus tidak menuntut, tetapi dia memberi, ya. Jadi itu kelebihan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita jangan suka menuntut, tetapi memberi. Kalaupun engkau hari ini menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang minta dilayani dan dilayani, tapi jadilah pemimpin yang melayani. Karena itulah ciri khas orang yang mengenal Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan milik kita yang paling berharga. Bersukacitalah atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan milikilah kerelaan di dalam menolong sesama. Itulah kekayaan sejati. Kaya di dalam Tuhan adalah orang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ayat yang terakhir, saudara, kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua dari terakhir. Saya ralat ya, ayat kedua dari terakhir. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang Oke. Filipi 3 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di dalam aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Di dalam ayat yang ke-7 di atas, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah yang telah melepaskan semua itu dari dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini tentang Paulus, saudara. Ya, jadi Paulus itu menjadi orang yang terpandang, orang yang hebat, orang yang semuanya. Tapi saat dia mengenal Kristus, katakan itu tidak ada apa-apanya. Ternyata mengenal Kristus itu hal yang paling berharga, menjadi kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak bisa ternilai saat kita mengenal Kristus. Itu adalah Paulus katakan demikian. Sama dengan kita, saudara. Saudara bersyukur, saudara, ya, saat kita mengalami persoalan.
ada Kristus, tanpa kita sadari kita bisa lewati. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya juga di-sharekan anak pemuda, kalau kau tidak punya Tuhan di masa muda saudara, kau akan cepat putus asa. Hanya karena putus cinta saudara putus asa, melayang nyawa saudara. Ya saya sharekan cerita juga di ibu kemarin, berapa waktu yang lalu, di daerah-daerah yang dekat Toraja saudara, daerah dekat Toraja, saya tidak akan menyebutkan daerahnya saudara. Kemarin sebut, tapi hari ini tidak. Ya, anak muda, gak cowok ya, saya tidak tahu ganteng apa enggak, gitu kan. Tapi cowok saudara, kok cowok pasti ganteng semua kan? Ya oke, perempuan pasti cantik semua. Nah, kuliah, tiba-tiba menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Karena apa? Satu ji, putus cinta, saudara. Saya langsung bilang ini, saya bilang, sudah tidak adakah wanita yang lain? Aduh, sampai sempat bercanda, saya bilang ini. Saya sempat bercanda, tapi saya bilang, tidak boleh bercanda. Ya saudara, kenapa bisa demikian? Karena dia tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Karena dia tidak punya Yesus. KTP-nya dibilang Kristen, Lin. KTP-nya yang Kristen betul. Tetapi kehidupannya bagaimana? Gerejanya di mana saya sempat tanya? Nggak tahu. Ini dia saudara. Kenapa dia menjadi cepat putus asa? Karena apa? Dia tidak punya Tuhan. Dia tidak punya dasar dalam hidupnya dia. Dia pikir, dia ceweknya ini yang utama saudara. Saat ceweknya putuskan, hilang semua kehidupan saudara. Dia lupa, begitu banyaknya cewek-cewek apalagi di Waikumene begitu deh, kenapa enggak kesini gitu kan? Nah saudara, ini jadi belajar dalam kehidupan kita. Bukan barang yang fana yang ada saat ini yang harus kita utamakan, tetapi iman kita di dalam Tuhan itu yang utama, saudara. Ya, karena saat kita punya iman, saya pernah bilang begini, ada orang kasih tahu saya begini, kalau kau ingin kayak berdoa kepada Tuhan, jangan minta tangannya Tuhan, tapi minta hatinya Tuhan. Saya bilang, jangan minta tangannya Tuhan, tetapi minta hatinya Tuhan. Saya sempat berpikir, berarti saudara gini, kenallah Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti. Karena saat kita mengenal Tuhan, maka karakter kita, pribadi kita akan diubahkan sehingga kita menjadi orang yang dibaharui, maka berkat itu akan mengalir ke kita. Bukan secara otomatis, berarti kalau kita ikut Tuhan saja seperti tadi, simsalabim menjadi semua, tidak saudara. Saat kita mengenal Tuhan itu proses berjalan. Dan dalam proses itu kehidupan kita semakin hari diubahkan. Kita yang dulunya malas diubahkan menjadi rajin, maka ada hasil karena kita bekerja. Makanya firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Itu betul saudara. Bukan cari tangannya Tuhan, bukan minta Tuhan aku minta ini Tuhan, Tuhan aku minta mobil langsung parkir di depan rumah saya besok pagi saat saya bangun. Ya enggak lah saudara. Nanti saudara ditangkap KPK dibilang ada yang ini cuci uang, ya kan? Tidak saudara, tapi kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana kehendak Tuhan, pribadinya Tuhan di sana. Jadi kenal pribadinya Tuhan. Saat kita kenal pribadinya Tuhan, bukan berkat tangannya Tuhan yang memberkati saudara, bukan. Kenal hatinya Tuhan, maka itu akan mengikuti kita. Seorang anak yang menyenangkan hati orang tuanya tidak akan pernah hitung-hitungan, betul ya? Dia tidak perlu minta. Orang tuh coba liatin, anakku baiknya, aduh kayaknya sepatunya mau diganti. Dikasih sepatu, sekalipun dia tidak minta. Kenapa? Dia menyentuh hati orang tuanya. Dia mengasihi orang tuanya dengan tulus, maka orang tuanya akan perhatikan dengan baik. Beda dengan anak yang agak-agak liar sedikit. Minta sepatu, masih ada, nanti aja. Ya, jadi saudara mari kita menjadi pribadi yang rindu mengenal pribadinya Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, ya, kerinduan saya yang ku kehendaki atau tujuan dari Rasul Paulus dalam mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan menjadi serupa dengan Kristus. Saya juga punya kerinduan sini seberapa saya ingin serupa dengan Kristus. Seberapa banyak kita ingin serupa dengan Kristus. Dan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Menjadi tujuan hidup kita. Ini ayat ayat yang paling terakhir saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Bukan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Next.
Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Next. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, orang yang bebal sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan hal yang salah. Itu orang bebal. Saya percaya kita semua sini tidak ada, saudara. Kita sudah belajar bahwa kekayaan sejati, kekayaan kita dalam Tuhan adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Apa yang kita miliki, apa yang akan kita lakukan, hasil yang kita dapatkan pun kita kelola melibatkan Tuhan. Karena itulah yang utama. Tuhan menjadi utama dan terutama. Dan mari kita miliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Ya, mengenal Dia lebih lagi daripada kerinduan kita secara jasmani, saudara. Karena saat kita kuat, rohani kita kuat, jasmani kita otomatis, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita pagi hari ini. Kita menjadi pertanyaan dalam diri kita, bagaimana kita menyikapi kekayaan? Apa yang menjadi kekayaan kita hari ini? Apakah mobil, uang, pekerjaan, rumah, anak, atau apa? Saudara, pertanyaan ini bahwa biarlah Tuhan menjadi kekayaannya kita. Biarlah Tuhan menjadi kekayaan sejati kita. Iman kita dalam Tuhan. Makanya Tuhan jadikan Tuhan sebagai utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Di dalam mengelola, dalam bekerja, dalam bersikap, bertindak sehari-hari. Biarlah Tuhan yang utama. Mari kita tutup Alkitab kita tundukkan kepala kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Baca kita bagi bersama-sama. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikanku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu setiap hari Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
kasih buat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Kalinca yang sudah berbicara di depan Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan Tuhan, keluarganya Tuhan, dimanapun dia berada. Kami percaya Tuhan, biarlah dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berikan korban syukur kami pagi hari ini. Kau memberkati Tuhan apa yang akan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi Tuhan Yesus Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan rasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Makin berdiri ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Di hari Selasa ada ibadah mesbah keluarga bertempat di rumah Ibu Budiarti, alamat di Sudiang, Blok G nomor 49. Dan di hari Jumat ada ibadah KKR pemuda di tempat ini jam 7 malam. Dan di hari Sabtu ada doa puasa jam 4 sore. Dan dilanjutkan jam 7 malam ada latihan persiapan untuk para pelayan yang akan melayani di ibadah hari Minggu. Dan di hari Minggu ada ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Demikian pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan berkat pada pagi hari ini. Semua kita sudah diberkati lewat firman-Nya, lewat puji-pujian yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan senang menerima setiap korban puji-pujian kita bagi Tuhan. Baik, untuk mendapatkan hari apa ini? Hari Selasa biasanya ada mesbah keluarga. Selasa ini ada atau tidak? Ada ya, di keluarga di Budiarti ya, Ibu Budiarti. Ya, puji Tuhan. Saya rasa ini pengumuman yang saya bisa sampaikan, dan kita juga mau berdoa
untuk Ibu Yohana ya. Supaya Tuhan pulihkan dengan kekuatan yang baru kepada dia. Ya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran, Amin, haleluya. ajaib Tuhan, ajaib memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami memuji kebesaran-Mu pada saat ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib dan perkasa bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah-Mu yang kudus pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang Engkau telah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi sulu dan terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu tetap turun atas hidupnya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai kehidupannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya sehari-hari. Memberikan teman hidup yang terbaik Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Memberkati semua pelayan-Mu pada hari ini. Yang telah melayani pekerjaan Tuhan. Mulai sebagai aser, Tuhan LCD, pemain musik, pemain rebana, singers, WL, sebagai apapun kami dalam pelayanan. Semua diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kami semakin berkurang-kurang, kami semakin kecil, kami semakin kosong. Dan biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah besar. Engkau yang semakin besar di dalam hidup kami. Sehingga yang nampak hanya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir dalam segala Tuhan keterbatasan mereka. Tuhan Engkau berkati kami semua. Biarlah hati kami, jiwa kami
terus merindukan Tuhan. Hati kami terus melekat kepada Tuhan. Mulut kami terus memuji-Mu. Jiwa kami terus memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan semakin hidup kami menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu yang mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati Ibu Gembala kami, pengurapan-Mu tetap turun atas hidupnya. Kuasa mujizat-Mu terus menyertai hidup dan pelayanannya. Dan Tuhan semakin pulihkan kesehatan Ibu Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memimpin kami jemaat-Mu sebagai gembala sidang di tempat ini. Memberkati anak-anak, anak mantu, cucu-cucunya Tuhan, tetap setia di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan anak-anak remaja dalam segala pendidikan mereka, mulai dari tingkat PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi. Karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh yang dapat membedakan yang baik, yang benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya setiap langkah hidup anak-anak-Mu yang ada di tempat ini adalah langkah hidup yang diberkati oleh Tuhan, membawa hidup mereka semakin setia kepada Tuhan. Buat berhasil dalam segala pendidikan mereka, buat berhasil dalam segala pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak muda Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak muda yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan buka jalan, memberikan teman hidup yang terbaik, yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus buat Ibu Yohana. Tuhan, tangan pengasihan-Mu yang kuat, tangan pengasihan-Mu yang perkasa, terus menjamah organ tubuh Ibu Yohana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semakin pulihkan, supaya pada hari-hari yang akan datang Ibu Yohana boleh kembali bersama-sama kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, khususnya buat kota kami Makassar, seluruh Sulawesi Selatan. Penuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu atasnya, sehingga setiap lutut bertelut menyembah-Mu di negeri ini, dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka. Berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada semua jajarannya. Berkati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri beserta semua jajarannya. Berkati Ketua DPR bersama semua jajarannya. Aparat hukum beserta semua jajarannya. Karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh hidup mereka di dalam memimpin negeri ini. Sehingga setiap apa yang mereka lakukan
semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil, semua untuk kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan mereka masing-masing. Sehingga kami umat-umat-Mu tetap diberi kebebasan untuk dapat beribadah di negeri ini. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk memberitakan firman-Mu di negeri ini. Dan pembangunan gereja Tuhan dapat di Tuhan bebas dibangun di negeri ini. Terima kasih banyak Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami dari pusat sampai ke seluruh Indonesia. Pengurapan dan pemakaian Allah turun atas hidup mereka. Sehingga lewat pelayanan para hamba-hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Syukur kami kepada Tuhan yang Engkau telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Mari kita arahkan hati dan tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan dan kemampuan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Berkat itu kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata